Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Sadana. Saya dari jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi smartphone tentang mitigasi bencana. Lebih tepatnya aplikasi ini bernama Siap Siaga Bencana Alam. Mengapa aplikasi ini perlu ada di smartphone kita? Ya, memang beberapa waktu belakangan ini, bencana alam banyak terjadi di negara kita, khususnya mungkin di dekat tempat tinggal kita. Mengingat negara kita Indonesia adalah negara yang memiliki resiko besar akan bencana alam. Untuk itu, aplikasi ini sangat penting, khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan aplikasi mitigasi bencana ini, seluruh masyarakat bisa mengetahui langkah, cara dan bagaimana mengatasi, menghadapi, dan mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana alam yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi di wilayah kita. Untuk itu, simak video berikut tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Siap Siaga Bencana Alam menurut versi Android. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum memulai, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi Siap Siaga Bencana Alam melalui handphone kita, yaitu lewat Play Store. Oke, di Play Store kita cari di pencarian dengan mengetik Siap Siaga Bencana. Kemudian kita search. Ya, ini muncul beberapa aplikasi, dan aplikasi yang akan kita bahas adalah aplikasi yang paling atas. Kita klik aplikasi yang berada paling atas. Nah, ini aplikasi ini bernama Siap Siaga Bencana Alam. Untuk itu, untuk teman-teman yang belum mendownload, diharapkan untuk mendownload terlebih dahulu. Namun jika ada yang belum mengetahui tentang aplikasi ini, bisa terlebih dahulu membacanya tentang latar belakang tujuan dibuatnya aplikasi ini. Teman-teman bisa baca sampai bawah. Oke, jika teman-teman semua sudah mendownload, langsung saja kita buka aplikasi ini. Ya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Siap Siaga Bencana Alam. Di sini kita dapat melihat berbagai macam menu yang tersedia di aplikasi ini. Mulai dari yang pertama adalah info BMKG. Ini adalah beberapa atau seluruh informasi yang diposting atau dipublis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, bisa kita lihat di sini adalah postingan dari BMKG yang terbaru mengenai cuaca dan gempa bumi yang terjadi secara real time. Kita bisa lihat scroll ke bawah mengenai perkiraan cuaca di waktu sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari info lain, dan di bawah adalah ada BNPB Indonesia. Nah, di sini adalah informasi yang dipublis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui jumlah atau perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, jika kita belum mengetahui apa itu mitigasi bencana, di sini terdapat menu yang bertuliskan apa itu mitigasi bencana. Dan di sini kita bisa melihat dan membaca tentang pengertian mitigasi menurut undang-undang sampai ke tahapan-tahapan dalam penanganan bencana. Bisa kita scroll terus ke bawah untuk mengetahui tahapan-tahapan penanganan bencana alam.
Kemudian di bawah ada kegiatan mitigasi bencana, contoh-contohnya apa saja, dan kegiatan dalam penanganan bencana bisa kita lihat kategori atau cara menggunakannya. Dan di bawah lagi kita bisa melihat simbol dalam mitigasi bencana dan cara penanganan dalam bencana alam jika itu sudah terjadi. Oke, kita klik garis 3 yang ada di kiri atas. Kemudian di bawahnya terdapat berbagai macam langkah mitigasi yang dapat kita baca dari berbagai atau segala macam bencana alam. Di sini terdapat 10 macam bencana, namun kita akan melihat dari beberapa bencana alam yang memang sering terjadi di wilayah kita. Yang pertama adalah mitigasi mengenai bencana tanah longsor. Nah, dalam menu ini bisa kita lihat ada pengertian mengenai tanah longsor jika kita belum mengetahuinya. Kemudian dalam pencegahannya kita bisa melihat yang terjadi sebelum tanah longsor agar kita bisa mempersiapkannya. Kemudian apa-apa saja yang harus diwaspadai sebelum terjadinya tanah longsor. Kemudian saat terjadi tanah longsor, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar tidak berdampak atau tingginya kerugian yang terjadi akibat tanah longsor itu. Kemudian setelah terjadi tanah longsor, bagaimana cara memulihkan tempat tinggal kita yang telah terkena tanah longsor. Selanjutnya ini ada informasi yang perlu diperhatikan dan dalam kolom merah itu adalah jangan dilakukan atau larangan-larangan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika bencana longsor? Di sini dapat kita lihat langkah-langkahnya. Sangat lengkap. Oke, begitupun dengan mitigasi bencana banjir. Bencana banjir ini sering terjadi di wilayah kita. Kita bisa lihat di sini apa saja yang terjadi sebelum banjir, saat banjir, dan setelah terjadi banjir. Secara detail di sini dituliskan agar kita siap dan mengetahui bagaimana cara mengatasi bencana banjir agar resiko yang ditimbulkan tidak semakin besar di banjir-banjir berikutnya. Dengan membaca seluruh mitigasi di aplikasi ini, kita bisa mengetahui pentingnya mitigasi bencana agar bencana selanjutnya tidak lebih parah atau bahkan tidak terjadi lagi. Di bawah kita bisa lihat mengenai desa tangguh bencana. Jika kita ingin mendirikan desa kita atau desa kita adalah desa yang termasuk memiliki resiko tinggi bencana alam. Di sini kita bisa melihat konsep dari desa tangguh bencana itu sendiri, bagaimana cara membentuknya, dan bagaimana cara mendirikan desa tangguh bencana. Mulai dari masyarakat tangguh bencana hingga ke komponen sistem penanggulangan bencana di desa atau kelurahan. Dengan ini, kita selaku pemuda yang berada di desa dapat mensosialisasikan aplikasi ini, memperkenalkannya kepada seluruh masyarakat di desa agar terwujudnya desa tangguh bencana sehingga desa tersebut siap dan tidak memiliki resiko besar terhadap bencana yang mengancam di daerah tersebut. Kemudian jika kita adalah calon pendidik atau guru, terdapat menu yang bertuliskan sekolah siaga bencana atau SSB. Bisa kita lihat di sini pengertian dari sekolah siaga bencana itu apa, kemudian tujuan dan syarat yang harus dilakukan untuk terwujudnya sekolah yang siap siaga bencana. Ini sangat bermanfaat untuk kita yang mungkin calon guru untuk memberikan pengajaran, pelatihan kepada siswa atau peserta didik agar mengetahui cara mencegah
dan mengurangi resiko bencana alam yang terjadi di sekitar mereka. Bisa kita baca sampai bawah secara lengkap untuk mengetahui info lebih jelasnya. Oke, di bagian bawah menu ini terdapat aplikasi saran atau rekomendasi untuk info selanjutnya mengenai bencana alam. Di sini ada aplikasi gempa bumi dan cuaca. Jika kita klik di sini, akan muncul rekomendasi download tentang aplikasi info BMKG. Oke, itu saja mengenai tampilan dari aplikasi siap siaga bencana alam. Selanjutnya bisa teman-teman download sendiri dan pakai aplikasi ini dan baca seluruh isinya agar bisa mengetahui tentang mitigasi bencana. Oke, demikianlah video tutorial singkat dari saya mengenai penggunaan aplikasi siap siaga bencana alam. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua dan menyadarkan kita untuk selalu siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari bencana alam. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah menonton, khususnya kepada Bapak Abdul Haris Fitrianto, SPSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah dengan cara memberikan kritik, saran, dan masukan pada saya agar video selanjutnya dari saya bisa lebih baik dari video sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.